Udah datang, udah pakai jas, udah pakai peci gitu kayak penghulu kampung. Hampir rapot, kirain bagus, udah nyogok-nyogok gurunya. Ngatanya nilainya jelek. Bikin malu aja lo tong. Aduh. Kacau. Nilai semuanya orang mah hitam biru, ini mah merah, kuning, hijau di langit yang biru. Aduh. Kacau dah bener dah. Kursus udah. HP udah. Kacau lu tong. Cuma lu orang tua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Buat gue nih. Kan, Mau capek. gue tadi habis ambil rapot ponakan gue, Terus? gue biayain sekolahnya dari DSD, Terus gue cakep. biayain. Gue udah seneng tuh, katanya nilai lu cakep, katanya nilainya 90. Iya tuh. Katanya, wih, aneh seneng, Iya. aneh beli ginian. Iya tuh, Cek. Nilainya 90 katanya. Wih. Matematika 20. IPA 30. Yang sisanya berapa? Sisanya 40 bahasa Arab. Gue bilang, lu tolol, gue bilang. Lu tolol apaan? Bego apaan bego katanya. Lu tau bego apaan? Apaan om katanya? Makan es batu ditiup. Ngebul, gue bilang. Suwe banget gue udah nyiapin, tau nggak nyiapin apaan? Recehan bakal dikasih namanya. 11-12 dong kayak bocah gua. Apa udah? Jangan duduknya sama kayak 11-11. Kelas kali aja. Iya. Kalian empat kan diajar sama guru Pak Ujang bukan? Iya, Bu Susi. Iya. Assalamualaikum. Wali kelasnya Bu Susi. Salah. Ngapa nih? Udah wanti-wanti ponakan gue. Terus ngapa? Lu kalau nilai rapot lu bagus, gua beliin tas baru. Iya, terus Udah wanti-wanti. oh nilai gua bagus. Bagus keren. Rapot temen diambil sama dia. Kurang ajar gue. Lah mending lu gue dikibulin katanya 90, total 3 nilai jadi 190 setan gue bilang. Gua malah habis-habisan tadi. Nah berarti kita 11-12 dong ikan jadi ini. Lah, gitu. Lah aneh udah pakai jas, udah kayak orang mau kawinan sama gurunya. Mulu kan lu. Ya, Hampir rapot. wali kelasnya Bu Susi. Iya, kira Tuh kan gue bilang. Iya, yang itu yang kemarin janda tinggal mati. Yes. Udah kita ngomongin rapot ya. Jangan ngomongin Jangan ngomongin di sini. Gua wanti-wanti, gua sakit hati sama anak. Ini dah buat rame-rame dah. Waalaikumsalam. Masuk Bang. Masuk ke rumah. Ceria kayaknya. Buru-buru Bang. Pada sehat semua ya? Alhamdulillah Bang. Udah. Seger amat, masya Allah. Sama air Bang. Kalau kopi grade Ini A Bang. apa namanya generasi bangsa nih kayaknya lagi pada apa ya? Star membahana. Di mana? Gua demen anak-anak sekarang pada pinter-pinter. Saya pintar ngebohong. Oh iya Bang. Ngibul. Lu tadi ponakan lu apa? Ada apa nih? Tadi ngambil rapot Bang Suban. Terus Ngambil rapot. Terus kan ditanya ponakan kan mau ngambil kan. Udah bangga banget tuh ponakan nilai katanya cakep 90. Ambil dari sekolahan. Dijelasin tuh sama wali kelasnya. Matematika 30. Ini 20, yang sisanya 40. 90 jadi nilai 3 dijadiin 1. lu cakep dong, berarti dia udah bisa ngumpulin ini, apa sih ngumpulin bilangan. Bukan ngakalin, ngakalin namanya. Aneh pas datang tadi ngeliat dia pakai jas kayak lagi bahagia. Lu jarang-jarang orang tua ngambil rapot anak pakai jas. Iya. Ini jas cuma 2 kemungkinan. Iya. Kalau nggak kawinan, kalau nggak gitu diundang rapat sama bos mati lagi. Waduh jas gimana lu? Mati yang lainnya. Lu tadi ngapa? Oh jadi begitu. Ini udah beliin inian tuh dikibul. Gua aneh Bang. Aneh sengaja pakai jas, kirain gitu bagus gitu. Bebe, besok bagi rapot, pakai baju yang rapi katanya, kata bu guru. Bu guru. Banget gurunya tidak gitu kan. Iya. Paling cepet emang gape. Kembang atau kembang trompet. Iya, ahli Melayu ya. Dikibulin. Dasar emang tuh kata abang bilang 2 huruf
buat ada anak kibul merah hijau kuning warnanya semuanya tuh rapot ya Allah Kelas melukis. tadinya berharap bakal dibilang Pak anak bapak bagus cakep sama kayak bapak deh keren ganteng ini mah domelin mu gurunya bapak kagak bisa ngajar anak ya Itu galak ya. Cakep galak. jadi malu Astagfirullahaladzim. tadi malu tuh bocah ya Ambil rapot buat ponakan ya. terus apa lagi Om, rapot gua bagus. Terus wis nama ponakan gua mah Ucup emang. Dia boleh lihat rapotnya. Udin. Dia ambil rapotnya. Di kibet. Udah pada pinter sekarang ya. lah bader begitu mah bang Ada yang jumlahin apa namanya pelajaran jadi 3 nilai 90. Ada yang ngibulin orang tua. Ada yang minjem rapot temen. Iya. Nah Udin loh. Memang anak sekarang tuh begitu tuh. Kita orang tua nih juga mungkin memang salah ngedidik kali ya. Iya, aneh sih gini. Karena gini. Dibeliin HP juga kagak. Karena kalau bahasa Allah kan umum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan begitu. Allah telah ciptakan manusia ahsanu taqwim. Ahsan itu ya terbaik. Karena kalau Hasan kan baik artinya. Ahsan terbaik. Orang Belanda bilang more better than lebih gitu. Bang Subon ngerti-ngertian nih. Iya, jadi memang Allah yang bilang, kalau bukan Allah yang bilang, gue ngomong. apa tuh morbid Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kami telah ciptakan manusia dengan penciptaan yang terbaik. Jadi sebenarnya nggak ada anak yang bodoh, nggak ada anak yang tolol, apalagi bahlul, nggak ada. Hukum asal itu anak memang baik. Makanya sering orang bijak suka ngomong, nggak ada tuh yang namanya murid bodoh, yang ada guru males gitu. Kita nggak ngerti tekniknya, karena tuh anak mau bodoh, mau pinter, mau tolol, mau bahlul atau cerdas, jenius, doanya tetap satu, orang tua ke anak, Robi habli minas solihin. Tuh, ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Nah dia nih wiridnya Robi Hablina Solihin, jalan Robi Hablina Solihin. Tetap aja. Iya, kan dia mungkin anaknya bodoh, nggak bisa belajar. Cuma kan bukan berarti dia nggak bisa sukses, kan begitu nantinya. Karena ada anak tuh yang mungkin cepet nangkep kalau guru ngomong. Ada yang nggak paham-paham, namanya slow learner. Belet. Bukan dia nggak paham, dia paham, cuma slow. Kalau orang sekarang bilang slow respon. Kalau dijawab cuma lambat gitu loh. Kalau orang dulu bilang palanya dikelabangin nih katanya nih. Iya, macam-macam, makanya kita jangan terkecoh. Anak bodoh, ya anak kan apa hasil didikan ya. Kalau yang didik orang baik bener, ya tetap ada hasilnya. Ada usaha kayak pesantren Al-Jibi tuh. Lu denger yang di Bogor tuh. Oh iya. Dulu tuh pesantren berdiri karena memang bukan bikin pesantren. Bikin pra pesantren. Apa itu pra pesantren? Pra pesantren itu artinya persiapan anak sebelum masuk pesantren. Karena kan kalau di pesantren tuh kata guru-guru pesantren biasanya orang masukin anak ke pesantren karena 3 hal. Hal yang pertama, dia udah nggak nyanggup sama anak. Badung, semuanya ada sama dia. Sehingga nih anak udah deh, wah aku temennya anak pesantrenin aja deh, gitu tuh istilahnya tuh. Yang kedua, orang tua udah nggak nyanggup sama nih anak, kenapa? Karena memang dia nggak bisa ngedidik, tapi harapannya tinggi. Artinya harapan orang tua lebih gede ketimbang kemampuan anak. Babinya seneng baca, nonton TV, tahu kabar dunia. Maknya juga sama, kajian keliling, lihat orang pintar ngomong, ya Allah anakku harus kayak dia nih. Harapan. Sementara dia nggak paham, anaknya memang nggak bisa kayak begitu. Nah yang ketiga, anak masuk pesantren emang karena kemauan sendiri. Itu yang jarang tuh. Ini yang langka nih. Yang ketiga yang langka nih. Nah makanya sengaja tuh pesantren bikin pramahat, pra pesantren. Tujuannya supaya anak punya inisiatif pengen ke pesantren. Karena kalau boleh jujur dalam dunia pendidikan,
yang nggak pernah kedengeran tawuran ya anak pesantren. Iya lah, mana Aneh. Ya artinya berhasil dong. Pola pendidikan murid dapat pelajaran di kelas sama di luar kelas dari gurunya. Makanya lebih banyak berhasil. Indonesia kan main pegang anak pesantren kan. Nah, maksud Anda begini. Ini kita kudu paham nih 3 hal tadi tuh. Jadi jangan-jangan memang anak kita ini bukan tipikal orang yang pinter, tapi bukan berarti dia nggak bisa berhasil. Contoh begini deh, kan banyak anak-anak pelajar sekarang nggak ada nama matematik. Iya, banyak banget loh. Rata-rata sama gurunya nggak ada matematik. Bukan berarti dia nggak bisa matematik. Ajak bermain dengan matematik. Dia nggak demen sama penjumlahan atau pengurangan. Ya udah jangan dipaksa. Lo bikin aja jadi orang tua yang cerdas. Tong, apa be? Lu buka kulkas. Lapar kan? Lapar be. Nyalo nggak ada, gue ceplokin telur ntar. Buka kulkas, ada telur nggak? Ada, lu hitung berapa? Hitung. Ada 10 be. Oke deh. Berapa orang yang pada mau diceplokin? Hitung-hitung itu ada 4 orang. Lu ambil 4. Duh. Udah diambil. Ini berapa nih? 4. Sisanya berapa? Dulu be. Hitung 6 be. Kan gitu. Berarti kalau 10 telur diambil 4 telur tinggal 6, betul? Selintingan tinggal agak ya. Selintingan doang. Bukan, lu ajak bermain. Ajak bermain. Lah kalau yang dari SMA gimana, Bang? Ya nanti ada cara lain, ada cara lain. Ada cara lain. Ente juga harus tahu anak ente ini cerdas apa enggak. Dengan cara disuruh dia paham apa enggak, itulah. Tong, iya be. Coba ambilin sepatu sandal babe noh di musola. Tadi babe nggak sempet ngambil karena keburu hujan kabur. Iya be, tenang be. Cepat tuh. Pas balik sepatu orang di bawah. Sama kayak Nyolong sama. Lowlander tuh. gitu. Pemahamannya kurang bagus. Tapi inspiratif biasanya begitu tuh ya. Ngajak malah aneh. Ambil 3 diambil. Mau lu untung gitu mah. Enggak, malah lu kudu kenal anak-anak. Jadi kalau di Islam kan nggak dibahas tuh masalah Robi habli minas satirin minal nggak ada, udah minas solihin aja. Ya Allah berikanlah aku nih anak yang soleh. Nah, berarti kalau udah bicara soleh kita bicara sesuatu yang benar, karena soleh bahasa Arab artinya benar bahasa Indonesia. Nah, gitu. Kembaliin deh tujuan Allah ciptakan di manusia. Anak kita manusia bukan? Iya, kayak robot-robotan bukan manusia. Bonggo, Bang. Kalau tuh anak manusia, berarti dia tercipta untuk beribadah. Nah, gimana caranya nih anak mungkin bodoh terkesan bicara pendidikan umum, tapi agama jangan bodoh. Karena biar gimana dia bakal survive nanti di dunia ini. Ya, dari kecil kenalin nih anak kita tentang Allah. Dari kecil anak kita pahamin tentang Islam. Dari kecil nih anak kudu ngerti bahwa dia mengikuti nabi yang memang punya sirah. Berarti sirah nabawi. Berarti jangan dunia mulu, Bang ya. Jangan. Kalau tidur malam susah, lu bilang sama anak lu, lu pada tidur deh. Besok lu nggak bisa bangun subuh. Gitu. Tuh anak mindsetnya subuh. Berarti gimana caranya dibangun subuh kan begitu. Setelah ada ajan paling begitu, ajan subuh dibangun. Tapi orang tua sekarang kan kadang-kadang salah. Lu tidur lu, udah malam nih. Akhirnya besok lu sekolah lu terlambat. Anak mindsetnya sekolah. Makanya anak sekarang kalau ngomong subuh, sholat subuh 6:30. Paling cepet jam 6. Banyak kan 7 kurang seperempat. Sholat, ngepot, tapi ngepot. Ada yang jam 8 lagi, Bang. Baru duha. Makanya udah deh, kita yang kudu ngerti. Kalau kita paksa anak kita pinter ya belum tentu juga. Kenapa? Emang kitanya ya kurang lebih. Tapi Bang, itu kan anak tergantung orang tua didikannya katanya, Bang. Kan aneh punya ponakan berarti kita kudu marahin orang tuanya dong. Enggak gitu, Bang. Iya nggak begitu juga sebenarnya. Bahasa marah-marah tuh di Islam nggak ada. Mungkin memang gini, Allah jadiin ini anak memang al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Kita nggak pernah tahu nih perbuatan orang tuanya sampai anak semodel begini. Tapi kita husnuzon bahwa yang namanya manusia itu udah ahsanut takwim, ciptaan yang terbaik. Tinggal kita cari metode ngedidik nih anak supaya jadi baik. Allah nggak mungkin bohong dong. Masa Allah tipu? Nggak mungkin dong. Allah yang bilang ahsan terbaik.
Cuma kita nggak ngerti selah. Coba deh, lu ajak ngobrol deh. Anak-anak lo yang karena tadi pada nilai pada kurang bagus, tanya sama dia, apa yang bikin nilai nggak bagus? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Aneh pernah nemuin ada anak sampai umur 12 tahun nggak demen baca. Ada dulu kasus ternyata ini. Ternyata bukan berarti dia nggak mampu baca, dia mampu baca. Cuma dia trauma sama huruf P. Lu bayang P, huruf P. Bulat ada kakinya. Ketika ditanya kenapa sama nih huruf, tahu aku kalau ngeliat huruf ini kayak balon gas lepas katanya. Terbang di atas langit, kena badai, terombang ambing, angin. Takut. Jadi dia udah takut duluan. Itu sindrom tuh anak ada yang begitu. Lu kenapa nggak demen sama matematik? Bukan nggak demen, aku paling nggak suka sama simbol X, itu danger. Paling nggak demen dia. Nah, kita nih orang tua kadang-kadang kurang ngobrol sama anak. Kita cuma pengen nuntut anak sempurna. Lu ke sekolahin, lu kudu pinter, kudu bisa. Kita nggak pernah tahu anak kita punya masalah. Makanya memang kuncinya jadi orang tua yang cerdas. Tapi udah gak usah khawatir deh. Ya, Rabbi habli minas solin, jangan putus. Lu minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Kalau bicara nanti dia pinter enggaknya, itu bagaimana cara belajar, metode namanya. Ya, belajar banyak lo deh. Mudah-mudahan anak ente jadi anak yang soleh. Amin. Guru katain lagi tadi. Jangan, hati-hati nih dua orang tua. Mana gue udah katain ewa tadi bang, gimana bang? Insyaallah ya, mudah-mudahan. Ya udah bang, pamit lu dah, mau ngajar anak bang. Ya, jangan lu keluh-keluhin. Assalamualaikum. Ganti batas ya bang. Iya. Jaga bang, jangan sampai ntar malaman balik lagi bang. Iya, Bang. Iya, jangan lama-lama Makanan mubazir nih. Masya Allah, ya pantesan orang tuanya pada begini. Makanan dibuang-buang mubazir. Anaknya keder semua. Aduh, Masya Allah, dunia. La haula wala quwata illa billah.